Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tidak bosan Bu Nesya bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Meskipun di masa pandemi COVID-19, tentunya semangat belajar itu hal yang utama karena dengan kita belajar, kita mulai mengenal segala hal satu persatu setiap hari. Nah, anak-anak SD Negeri 1 Kalitapen kebanyakan tinggal di daerah yang notabene di desa ya. Nah, anak-anak, Indonesia kita sangatlah luas. Ada daerah pegunungan, daerah pantai, daerah perkotaan, daerah pedesaan. Nah, sekarang coba anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1 subtema 2 pembelajaran 3 ya. Tentunya kita akan belajar mengenai keragaman suku di Indonesia. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, Bu Guru punya gambar ini. Di sini ada gambar pegunungan yang cantik sekali. Coba anak-anak perhatikan di layar yang Bu Guru tunjukkan. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Wilayah Indonesia itu sangat luas dan berupa kepulauan. Nah, hal itu mengakibatkan keragaman penduduk. Keragaman penduduk salah satunya adalah keragaman suku, ya. Oke, anak-anak. Kira-kira ada suku apa aja sih? Kalian pernah bertemu dengan teman yang berbeda suku misalnya? Nah, Bu Guru sini punya peta persebaran suku bangsa di Indonesia menurut pulau-pulaunya. Jadi dari Sumatera dulu ya, dari Sumatera ya. Dari Pulau Sumatera, ini Pulau Sumatera yang paling sini ya. Itu ada suku apa aja sih? Ada suku Melayu, suku Batak, termasuk suku Batak Toba, Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Simalungun. Kemudian ada suku Minangkabau ya, di Minangkabau Sumatera Barat. Kemudian ada suku Aceh, suku Lampung, suku Komering, dan juga suku Kobu. Ya, anak-anaknya banyak sekali sukunya. Kalau di Pulau Jawa sendiri ada suku apa ya? Nah, kalau kalian suku apa kira-kira? Ya, betul sekali. Kalian adalah anak suku Jawa. Tapi mungkin juga ada yang suku Sunda ya. Nah, ada apa aja sih di suku Jawa? Maaf, di Pulau Jawa. Yuk kita simak bersama. Di Pulau Jawa ada suku Jawa ya, termasuk suku Bawean dan suku Tengger yang berada di Pegunungan Tengger. Kemudian ada suku Sunda, termasuk suku Baduy juga yang di Banten itu ya. Ada suku Banten, suku Cirebon, suku Betawi, suku Arab, suku Tionghoa, dan suku India juga. Karena Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki beragam suku ya, karena Pulau Jawa itu kan ada pusat ibu kota. Nah, di ibu kota pasti banyak orang dengan beragam suku, adat, kebudayaan, beragam asal kayak gitu. Jadi makanya di Pulau Jawa itu sangat beragam sukunya. Kemudian kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Nah, di Kalimantan ada apa aja sih? Ada suku Dayak. Nah, yang terdiri dari 268 suku bangsa loh, luar biasa sekali. Di situ juga ada suku Banjar, suku Kutai ya, suku Berau dan suku Bajau. Seperti itu anak-anak. Kemudian kalau di Sulawesi ada suku apa sih? Di Sulawesi tentunya ada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, suku Buton, suku Tolaki, suku Minahasa, suku Mongondo, suku Sangir, suku Kaili, suku Gorontalo, dan ada suku Tarajanya juga loh. Gitu. Nah, kalau di Kepulauan Sunda Kecil nih, yang di sini-sini nih, Kepulauan Sunda Kecil, ada apa sih? Oh, di Kepulauan Sunda Kecil ya, di sini-sini itu yang Sunda Kecil ini ada suku Bali. Kemudian ada suku Sasak, suku Flores, suku Sunda, suku Sumba, suku Sumbawa, dan suku Timor. Nah, kalau di Pulau Madura nih yang di sini nih, Madura. Nah, di Pulau Madura tentunya hanya ada suku Madura. Kemudian di Pulau Maluku ada apa? Di Pulau Maluku ada suku Ambon, suku Nuaulu, suku Manusela, suku Wemale, dan suku Tamnimbar. Nah, kemudian di Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua ini terdapat suku Papua, di mana suku Papua ini terdiri dari 466 suku bangsa. Di antaranya ada suku Dani, suku Bauzi, dan suku Asmat. Nah, itu merupakan pembagian suku berdasarkan pulau-pulau atau persebaran
suku berdasarkan pulau-pulau di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat yuk persebaran suku berdasarkan provinsi di Indonesia. Kira-kira ada suku apa aja sih di tiap provinsinya? Nah, oke. Sekarang kita cek ya. Oke, kita let's check this out. Oke, kalau di Pulau Nanggro Aceh Darussalam ini, di sini tuh ada suku Aceh, suku Gayo, suku Alas Pluet, suku Tamiang, suku Singkil, Anak Jamet, Simeleu, dan suku Pulau. Nah, kalau di Sumatera, Bu Guru lompat-lompat nih ya. Nah, kalau di suku teng 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 teng, cet, oke. Kalau di Pulau Sumatera Selatan, ada suku Melayu, Sumatera Selatan sini ya. Ada suku Melayu, suku Kikim, suku Semenda, suku Komering, suku Panukal, suku Musi, suku Rejang, suku Ranau. Mana nih kursornya? Oke. Coba sekarang kita ke Jawa Tengah ya, ke Jawa Tengah ya. Oke. Mana sih Jawa Tengah? Nah, di sini. Wih. Nah, ada suku apa aja di Jawa Tengah? Ada suku Jawa, suku Karimun, dan suku Samin gitu. Suku Samin itu yang terdapat di Blora. Suku Karimun itu di Karimun ya. Karimun Jawa itu Jepara. Kemudian kalau suku Jawa ya kita. Kemudian kalau di Jawa Timur sebelahnya nih tetangganya ada apa aja sih? Oh, ada suku Jawa juga, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Kemudian coba kita ke Sulawesi belum disebut ya. Oke, Sulawesi Barat lah. Bu Guru mau Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ada suku apa aja? Nah, karena durasi jadi Bu Guru lompat-lompat ya sayang ya. Oke, nanti kita pelajari lebih banyak di buku lagi. Bu Guru tulis di buku. Suku Barat. Jadi di Sulawesi Barat itu ada suku Mandar, suku Mamuju, mana ini kursornya? Suku Bugis ya, dan suku Mamasa. Kalau di Sulawesi Tengah, coba Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu ada suku Buol, suku Toli-Toli, suku Bungku, suku Banggai, suku Balata, dan ada suku lainnya juga ya. Kemudian kalau kita ke sekarang Papua. Di Papua Barat. Di Papua itu ada suku Sentani, suku Dani, suku Amungme, suku Asmat, suku Tobati gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang tugasnya, nah silakan kalian membaca materi mengenai letak geografis Indonesia di halaman 34. Setelah itu silakan kalian mengerjakan penilaian IPS KD 3.1 dan 4.1 di bawah bacaannya ya. Nah, kalian menuliskan nama suku berdasarkan provinsinya. Oke? Itu tugas pertama untuk hari ini. Kemudian selanjutnya, nah, selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Islam itu menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita juga harus melakukannya namanya trik kerukunan umat beragama. Kalau kalian lihat peta di sini ya, warga negara Indonesia itu memiliki agama yang berbeda-beda. Namun, warga Indonesia yang memiliki agama berbeda-beda itu tetap menjaga hubungan yang erat antar umat beragama. Betul sekali. Kerukunan umat beragama itu diperlukan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, kerukunan umat beragama digalakkan dengan menerapkan trik kerukunan umat beragama. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan keragaman ya, kehidupan beragama yang damai dan rukun. Programnya apa aja sih? Program trik kerukunan umat beragama itu bertujuan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat agama. Kemudian, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain. Dan yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi trik kerukunan itu ada 3. Pertama, antar umat beragama, misal Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Katolik dengan Katolik, seperti itu. Yang kedua, antara umat yang berbeda agama, misalnya Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Islam dengan Konghucu, itu harus rukun. Dan yang ketiga, bagaimana kita umat beragama dengan pemerintah, orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, apalagi tuh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya, harus rukun dengan pemerintah. Nah, itu adalah inti dari trik kerukunan umat beragama.
Oke. Nah, trik kerukunan umat beragama ini diwujudkan untuk mencegah pengurangan hak dalam menjalankan ajaran agama. Misalnya dalam mendirikan rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan serta penyiaran agama. Jadi di Indonesia itu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk hidup beragama. Maka dari itu kita harus berdamai antar antar agama. Oke, anak-anak. Nah, berbicara mengenai keragaman umat beragama, Indonesia yang beragam ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu menjadi pandangan hidup di negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, perilaku dan sikap masyarakatnya juga harus mencerminkan nilai luhur Pancasila. Nah, dalam menjalani kehidupan berpancasila itu tidak hanya di sekolah, tapi juga ada di rumah dan di masyarakat. Di rumah contohnya apa yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Yang tidak sesuai ya berarti tidak melaksanakan ibadah, bermalas-malasan pada orang tua itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang sesuai yang bagaimana? Yang sesuai adalah dengan ya menjadi anak yang rajin, berbakti, kemudian rajin beribadah seperti itu. Kemudian di sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, itu sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang sesuai yang bagaimana? Mengikuti upacara bendera dengan baik, ya, melaksanakan kegiatan gotong royong, ya, mengerjakan pekerjaan sekolah tepat waktu gitu, belajar yang rajin. Kemudian kalau kehidupan bermasyarakat yang tidak sesuai yang bagaimana? Yang tidak sesuai itu yang tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, malah minum minuman keras dan berjudi, suka pamer kekayaan, mencuri, itu sangat tidak sesuai. Kemudian yang sesuai yang bagaimana? Yang sesuai dengan hidup bermasyarakat, saling tolong menolong, menjenguk tetangga yang sakit, ya, saling mengasihi antar sesama. Seperti itu anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, bisa dipahami ya yang Bu Guru sampaikan ya. Ya, sip. Jadi hari ini tugasnya tematiknya hanya satu ya, yang IPS tadi di halaman 34 LKS tema 1. Sekian dari Bu Guru, kita berdoa sebelum selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.